Hai, gue Pita. Kali ini gue pengen mengajak kita belajar dari sebuah cerita. Bulan Januari lalu, muncul berita bahwa Usain Bolt, pemegang rekor dunia sprint 100 meter dan 200 meter, mengalami kerugian sebesar 12 juta dolar akibat sebuah perusahaan investasi di negara asalnya, Jamaika. Dilaporkan, account Bolt yang isinya lebih dari 12 juta dolar secara misterius berkurang dananya hingga tinggal 12.000 dolar. Bolt yang pensiun dari dunia atletik tidak pernah melakukan penarikan dananya, tapi diperkirakan terjadi fraud dalam perusahaan tersebut sehingga uangnya menghilang. Kasus Bolt ini menarik perhatian gue, seorang pengejar fire. Bolt menjadi figur terkenal di dunia atletik ketika dia memenangkan Olimpiade Beijing tahun 2008 di umur 22 tahun. Kemudian selama dua Olimpiade berikutnya tahun 2012 dan 2016 dia terus-menerus memenangkan medali emas dan mencetak rekor dunia sprint 100 meter 9,58 detik dan 200 meter 19,19 detik yang masih bertahan sampai sekarang. Kekayaan Bolt sebagian besar berasal dari endorsement dan bisnis deal dengan berbagai brand, dan ketika dia pensiun di tahun 2017 di umur 31 tahun, Bolt diperkirakan memiliki net worth sebesar 90 juta dolar. Dari segi finansial, Bolt itu udahlah selesai. He hit the jackpot di umur 20-an dan tidak perlu lagi bekerja seumur hidupnya. 5 tahun menjelang pensiun di tahun 2012, Bolt pun kemudian menginvestasikan sebagian asetnya untuk dikelola oleh perusahaan bernama Stocks and Securities yang berlokasi di negara asalnya Jamaika. Sebagai orang yang bisa pensiun di umur 31 tahun dengan label financial independence banget, 6 tahun setelah ia pensiun, ternyata Bolt kini harus berusaha keras melindungi aset-asetnya. Dan mengingat ya dia sangat sehat ya orangnya, kemungkinan Bolt masih akan hidup puluhan tahun lagi. Kalau ia tidak mengambil langkah-langkah yang tepat, aset luar biasa besar yang dikumpulkan oleh Bolt di umur 20-annya mungkin akan habis ketika dia sudah mencapai usia lanjut. Menghasilkan uang itu sulit, mencapai financial independence itu sulit. Udahlah, kita jelas tahu. Itu sebabnya kita banyak harus bekerja keras untuk mencapai status tersebut. Tapi ketika kita sudah financial independence dan menjaga aset yang telah kita kumpulkan agar terus bisa bertumbuh hingga akhir hidup kita, jauh lebih sulit lagi. Kalau mau filosofis, hidup itu memang suka main-mainin kita dengan lucu. Ketika seseorang di umur muda 22 tahun ketimpaan uang sebanyak Bolt, orang itu bisa berpikir bahwa sudah menjadi hak mereka bahwa setiap tahun mereka harus mendapatkan uang dengan jumlah segitu. Kenyataannya, kita tahu bahwa uang jumbo seperti yang didapat oleh Bolt ketika umur 20-an itu tidak akan bertahan selamanya. Contoh dari diri sendirilah. Misalnya kita sukses melakukan sesuatu seperti beli saham terus multi-bagger, atau kita berhasil melakukan bisnis atau investasi di aset tertentu yang menghasilkan banyak uang. Kemungkinan ketika kita melihat kesuksesan itu, kita akan cenderung double effort kita dengan menaruh uang lebih banyak lagi di bisnis atau di aset tersebut. Kalau kita sukses di satu bidang, sangat mudah untuk menjadi arogan dan berpikir ya udahlah, gue udah tahu caranya, semua luar dalam. Kita sering lupa bahwa faktor keberuntungan atau resiko itu bisa bekerja membantu kita atau melawan kita. Ketika kita mulai merasakan apa yang kita buat itu dapat hasil yang bagus, ini saatnya kita mengontrol ego dan mulai berpikir mungkin ini saatnya untuk mengubah strategi. Seperti dalam pertandingan sepak bola. Kalau ada tim yang bermain menyerang dan berhasil menang di babak pertama, di babak kedua, si tim akan mengubah fokus strategi mereka dari berusaha mati-matian menyerang menjadi berusaha menjaga, bertahan agar gol itu tetap unggul. Gue tahu banyak yang nonton video gue, ya kita sama-sama punya aspirasi untuk mengejar fire. Jadi gue mau mengingatkan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan agar perjalanan atau kemajuan yang sudah kita capai tidak mengalami kemunduran. Note, hal ini juga masih terus usaha gue lakukan. Karena ya gue juga nggak jago-jago amat. Yang pertama, menciptakan lebih dari satu sumber penghasilan. Mempersiapkan diri apa yang terjadi ketika sumber utama penghasilan kita menghilang. Yang kedua,
mengontrol pengeluaran. Jangan menghabiskan penghasilan kita. Kalau kita punya penghasilan yang tinggi, tapi kita tidak membiasakan diri kita dengan gaya hidup yang tinggi, kita akan lebih mudah bertransisi jika terjadi sesuatu terhadap sumber mata pencaharian utama kita. Yang ketiga, punya asuransi kesehatan yang cukup untuk melindungi diri kita atau keluarga dari pengeluaran yang besar saat sakit, sehingga kita tidak perlu mencairkan aset kita. Asuransi jiwa melindungi keluarga kita ketika kita, sang penanggung penghasilan utama, meninggal dan mereka tidak harus jatuh dalam kesusahan finansial ketika kita tidak ada. 4. Ciptakan strategi defense. Diversifikasi instrumen agar tidak berat di satu sektor saja. Secara aktif, cari tahu apa yang terjadi dengan perkembangan atau penurunan terkait keuangan kita. Belajar peka terhadap insting kita, atau kalau kita mendengar orang terdekat kita mengatakan kepada kita, awas, ini sepertinya resikonya besar. Yang namanya hidup tidak bisa ditebak dan tidak ada yang pasti. Kita hanya bisa bersiap sebaik mungkin menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kalau Usain Bolt yang financial independence di umur 31 tahun dengan 90 juta dolar saja harus berjuang melindungi dan mendapatkan kembali aset-asetnya, bagaimana dengan kita? Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!